Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan lagi suara-Mu ya Bapa. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang mengubahkan hati kami menjadi putih seperti hati-Mu Yesus. Mengubahkan kehidupan kami menjadi baru. Dan kami memiliki mata seperti Engkau ya Bapa, yang memancarkan kasih-Mu Tuhan, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Demikianlah hati kami, hidup kami memancarkan kasih Yesus yang mengalir dalam diri kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan lagi perkataan dan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu itu adalah kehidupan. Firman-Mu Tuhan adalah roti yang hidup Tuhan, yang mengenyangkan kehidupan rohani kami. Firman-Mu Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mempersiapkan hidup kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan setiap umat-Mu yang hadir, yang datang dengan penuh kerinduan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga setiap yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan mendapatkan pengharapan di dalam Kristus. Dan boleh berkata, Yesuslah penolongku, Yesuslah satu-satunya penyembuhku, Yesuslah satu-satunya yang setia, yang menyertai kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pujian penyembahan kita untuk kita tadi, pujian penyembahan kita berkata bahwasanya imanku kuat di dalam Tuhan. Di dalam Yesus aku teguh di dalam Tuhan. Aku berdiri teguh untuk menghadapi segala problema, segala masalah, segala keadaan. Karena bersama-sama dengan Tuhan, Dia menyertai dan memberikan jalan keluar. Amin saudara. Dalam beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati dan beribadah di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan Dia telah naik ke surga, duduk di tahta sebelah kanan tahtanya Allah. Dan Dia berkata bahwasanya aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan, menyediakan tempat bagi kamu orang-orang yang percaya. Amin saudara. Yesus naik ke surga, Dia menyiapkan tempat bagi kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir lagi akan hidup ini. Tidak perlu kita khawatir apa yang akan terjadi di depan ini. Karena Tuhan pergi menyiapkan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya. Itu yang membuat kita tidak takut akan kematian. Sebab Yesus sudah membuktikan bahwasanya Dia bangkit dan hidup. Setelah Yesus bangkit, Dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dia menampakkan dirinya kepada 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus. Bahkan orang-orang tersebut sudah berbicara kepada murid-murid Yesus. Aku telah melihat Yesus itu bangkit. Tapi murid-muridnya tidak percaya akan kebangkitan. Lalu akhirnya Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah aku yang telah bangkit. Yang telah bangkit. Dan setelah itu Dia memberitakan dan menyampaikan kepada murid-muridnya, beritakanlah kabar baik kepada semua makhluk. Setiap orang yang percaya, dia akan diselamatkan. Dan setiap orang yang tidak percaya, dia akan dihukum. Lalu Dia berkata, aku akan menyertai engkau dengan tanda-tanda yang ajaib. Dia menyertai kita. Usirlah setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau memegang ular, bahkan racun maupun, engkau tidak akan celaka. Bahkan Dia berkata, saat engkau menopangkan tangan dan berdoa untuk orang-orang yang sakit, maka orang itu akan sembuh. Amin saudara.
Dan inilah tanda-tanda yang Tuhan berikan. Dan Tuhan berikan kepada umatnya. Dan aku akan memberikan engkau kuasa kalau Roh Kudus turun atas engkau. Oleh sebab itu hidup kita adalah hidup yang berkuasa. Amin saudara. Hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Kita bukan orang-orang yang kalah, tapi kita orang-orang yang menang. Kita bukan orang-orang yang tertidur, tapi kita orang-orang yang sudah dibangkitkan Kristus dari kematian. Oleh sebab itu kita boleh bangkit di dalam baptisan, di dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dalam topik kita, gaya hidup jemaat mula-mula, bersekutu dalam kasih, ketulusan, dan tekun berdoa. Ya, bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula setelah Yesus naik ke surga, maka jemaat mulai mengalami perubahan di dalam hidupnya, di dalam gaya hidupnya, di dalam pola pikirannya, di dalam tingkah lakunya. Dia mulai mengalami perubahan di dalam semenjak Kristus memberitakan, mengajarkan, dan juga mendidik, memuridkan murid-muridnya. Mari kita baca. Kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang buka, yang ada Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Bagi yang tidak membawa Alkitab atau lupa membawa Alkitab, masih ada teks di depan yang bisa kita baca. Semua sudah siap? Sedikit yang amin. Semua sudah siap? Amin. Haleluya, saya melihat semuanya serba semangat semua ini untuk memperbarui hidupnya menjadi hidup yang baru dalam Kristus. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang genap nanti dibaca oleh pria, kemudian yang ganjil nanti oleh ibu-ibu atau yang wanita. 1, 2, 3, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga yang ganjil, yang pria, ya, yang ganjil berarti 41. Nanti yang genapnya kemudian wanita atau perempuan atau ibu-ibu, ya. Ya, 41 laki-laki, bapak-bapak suaranya tolong dikuatkan volumenya supaya kenceng, supaya bisa kita serukan firman Tuhan ini. 1, 2, 3, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Maka dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan. Kalau kita lihat slide, gaya hidup itu adalah pola tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang cara hidup, gaya hidup, itu berarti adalah pola tingkah laku sehari-hari seseorang manusia di dalam masyarakat.
Jadi gaya hidup yaitu lifestyle yang menunjukkan identitas dirinya sendiri. Ya, pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, dalam kegiatan, kemudian kebiasaan, minat, dan gaya. Jadi gaya hidup itu ya gaya tingkah laku kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan, baik saat kita beraktivitas, saat kita berkata-kata, maupun dalam kita melakukan sesuatu ataupun pekerjaan ataupun pelayanan akan menunjukkan style gaya hidup kita, dan itu akan menunjukkan identitas kita kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ataupun orang-orang di sekitar kita bisa melihat ini gaya hidupnya yang bagaimana. Lalu menilai sebenarnya gaya hidupnya dia seperti ini, seperti itu. Ya, karena dipengaruhi oleh karena pola tingkah laku, kebiasaan-kebiasaan. Nah, gaya hidup itu menggambarkan perilaku seseorang. Oleh sebab itu, kita melihat ada gaya hidup orang yang rajin dan ada gaya hidup orang yang malas. Gaya hidup orang yang rajin itu akan nampak dari kebiasaan-kebiasaannya, dari kegiatan-kegiatannya. Dia rajin membaca, rajin bekerja, rajin melayani, ya, rajin membantu orang, rajin membagi-bagikan sesuatu, membagikan makanan, dan dia rajin dalam pekerjaannya. Sehingga orang-orang melihat, oh dia itu orangnya rajin. Dilihat dari kehidupannya sehari-hari, dilihat dari perbuatannya, baik dia berada ketika dia sendiri, maupun ketika dia berada di dalam lingkungan ataupun komunitas. Orang-orang yang rajin dia bisa mengatur dirinya, mengatur tempat tidurnya, mengatur hidupnya, karena dia rajin dari pagi, siang, sore, malam, bisa mengatur hidupnya. Itu berbeda dengan gaya hidup malas. Malas itu adalah dia tidak suka melakukan banyak aktivitas, karena dia mau sesuai dengan keinginannya. Malas itu kalau zaman dulu ada bahasanya aspamol, asal peak modum. Asal peak, asal dia duduk, tidur langsung dia, saudaraku. Naik bus dia, begitu naik bus langsung tidur. Begitu sampai di rumah langsung tidur. Ketemu di tempat kerjanya langsung tidur. Kalau di gereja nggak ada yang asli, saudaraku ya, semuanya melek semuanya. Ada orang yang menunjukkan identitasnya malas, ya kemana-mana tidak mau bekerja. Nah itu akhirnya mempengaruhi gaya hidupnya, ya. Akhirnya orang bilang itu orang malas, karena dilihat dari tingkah lakunya, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kemudian ada juga gaya hidup yang sederhana, gaya hidup yang sederhana. Dan ada juga gaya hidup yang mewah, rumit, dan kompleks. Gaya hidup yang sederhana dia menunjukkan cara berpakaiannya cukup dengan sederhana. Cara membeli pakaian, membeli sepatu dengan sederhana, menata rumah dengan sederhana, dan hidupnya berpikir dengan sederhana. Beda dengan orang-orang yang mewah ataupun yang rumit. Segala sesuatu dibuatnya rumit. Memindahkan gelas aja pun rumit, ya. Memilih sepatu aja pun dia rumit sekali. Harus ada talinya, talinya itu harus warna coklat. Siap warna coklat, harus loncongnya, rumit sekali. Tapi itu adalah gaya hidup, ya. Orang-orang yang punya gaya hidup yang sederhana, mereka itu mempunyai pola pikir yang bagaimana supaya segala kegiatan, segala pelayanan ini ataupun dalam hidupnya itu dia tunjukkan cepat selesai, sederhana, dan orang-orang bisa melakukannya. Saya lebih senang ngobrol dengan pakar-pakar yang berpendidikan tinggi, ya, misalnya doktor atau profesor. Saudara kalau berbicara dengan seorang profesor, itu dia lebih sederhana dalam memikirkannya. Berapa banyak yang sudah pernah diskusi ngobrol sama profesor?
Oh, kayaknya hanya beberapa orang saja. Profesor itu atau doktor itu dia harus menemukan sesuatu itu menjadi sederhana. Contohnya, ketika orang melihat bulan, orang punya keinginan, aku mau ke bulan. Orang-orang yang rumit itu akan selalu banyak diskusi. Gimana jalannya ke bulan? Harus bisa persiapan, harus bisa begini. Sementara orang profesor, penemu-penemu itu, dia menemukan dengan cara sederhana untuk bisa ke bulan. Sehingga mereka-mereka ini belajar. Dulu yang dari Medan ke Jakarta, saya dulu naik bus perjalanan 3 hari 2 malam. Dengan adanya pesawat bisa menjadi hanya 2 jam. Bahkan lebih canggih lagi kalau saudara menggunakan iPhone dengan menggunakan video call, dalam 1 menit saudara bisa berhubungan dengan orang-orang di Jakarta, orang-orang di seluruh dunia, mengobrol, nampak wajahnya, bisa berbicara dengan suara. Sederhana. Orang-orang pintar itu mereka akan menemukan sesuatu yang sederhana untuk menyelesaikan masalah. Dan Yesus sudah membuktikannya bahwasanya Yesus mempunyai hidup yang sederhana sehingga dia bisa menguasai badai. Amin saudara. Ada orang sakit dia doakan dalam nama Yesus. Ada orang yang kesurupan dia usir. Ada orang yang lumpuh dia katakan berjalanlah. Sebab kuasa Tuhan lebih besar. Amin saudara. Yang ketiga, gaya hidup yang berkemenangan. Gaya hidup yang berkemenangan itu juga ada juga gaya hidup orang yang kalah. Gaya hidup orang yang berkemenangan, dia antusias menjalani hidup ini. Aku hidupku berkemenangan. Tuhan bersama-sama dengan aku. Tuhan pasti menyertai aku. Aku pasti bisa mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan. Aku pasti bisa melewati ini. Hidupnya berkemenangan terus. Aku mampu melakukannya. Aku sanggup bersama-sama dengan Tuhan. Sementara orang-orang yang kalah, dia akan mengatakan bahwasanya hidup ini begitu sulit. Aku tidak mampu. Orang-orang yang kalah cepat menyerah dalam hidupnya. Lihatlah hidupku. Lihatlah orang tuaku. Lihatlah para pemimpin. Lihatlah begini. Orang-orang yang kalah. Dan gaya hidupnya akan terus mengikutinya. Gaya hidup berkemenangan adalah gaya hidup orang-orang di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita baca bersama-sama. Saya bacakan kepada saudara apa yang menjadi gaya hidup jemaat mula-mula. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. 42. Ya, saya bacakan kepada kita semua. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Gaya hidup jemaat mula-mula, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tekun di dalam persekutuan. Mereka tekun berkumpul untuk belajar tentang firman Allah. Belajar tentang Kristus. Belajar tentang kemenangan Tuhan. Mereka tekun. Tekun dalam pengajaran adalah gaya hidup jemaat mula-mula. Amin saudara? Amin. Begitu juga kita jemaat Tuhan. Setiap hari Senin kita berkumpul di dalam persekutuan dan rayon di wilayah kita masing-masing. Di dalam komunitas-komunitas anak-anak muda kita bertekun dalam kelompok PA. Dalam ibadah minggu, hari ini kita berkumpul untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan ini adalah gaya hidup jemaat yang mula-mula. Dan ini adalah gaya hidup kita untuk mau diajar oleh firman Tuhan. Amin saudara? Amin. Gaya hidup jemaat itu adalah mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Mereka tidak menolak pengajaran, maka mereka rindu, Tuhan aku rindu untuk mendengarkan apa yang diajarkan rasul-rasul ini. Mereka rindu datang berkumpul untuk boleh mendapatkan firman Allah sehingga menguatkan imannya.
Setiap firman itu menguatkan iman dari jemaat yang datang. Lalu apakah yang menjadi pengajaran dari rasul-rasul itu? Yang pertama, dalam Kisah 2 ayat yang 38 dikatakan bahwasanya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pengajaran rasul-rasul adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk mendapatkan pengampunan dosa. Manusia perlu pengampunan dosa. Saudara, hidup di dalam dunia ini yang seringkali menggoda kita untuk melakukan dosa. Rasul-rasul selalu ingatkan, bertobatlah. Bertobatlah, supaya engkau mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan membuat kita dapat berdoa. Amin, saudara. Amin, saudara. Ketika saudara merasa bersalah, ketika saudara merasa tertuduh dalam hidup ini, saudara akan sulit untuk berdoa. Saudara akan merasa Tuhan itu jauh daripada kita, sehingga kita malas untuk berdoa. Kalau aku berdoa sia-sia, karena Tuhan itu jauh daripadaku. Karena hidupnya dituduh oleh karena dunia ini. Hidupnya dituduh oleh karena pelanggaran yang dia buat. Tapi rasul-rasul mengajarkan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita menerima pengampunan dosa, sehingga kita dilayakkan datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Inilah yang diajarkan, yang harus kita ajarkan di dalam persekutuan. Ketika jemaat-jemaat kita, saudara kita yang lain, keluarga kita yang sudah hancur remuk dalam hidupnya, dan berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah banyak melakukan kejahatan dalam hidupku, gak mungkin aku diampuni Tuhan. Lalu saudara dan saya, sebagai saksi dan hamba-hamba Tuhan, kita beritakan kepada mereka bahwasanya Tuhan mengasihi kita bila kita bertobat dan meninggalkan segala jalan-jalan kita yang jahat, dan Dia mengampuni segala dosa kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kasih dan pengampunan Tuhan adalah berita baik, berita keselamatan bagi semua orang. Dalam pemberitaan jangan saudara jadi menakut-nakuti. Udah salah kau, masuk neraka lah kau nanti, ditabrak mobil lah kau nanti, dihancurlah nanti hidupmu. Saudara, berita rasul-rasul adalah berita baik. Amin. Kita juga awalnya jauh daripada Tuhan. Saudara dan saya, kita semua banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan dan dosa dan hal apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin minggu-minggu yang lalu kita juga banyak melakukan dosa. Tapi Tuhan setia dan adil. Jikalau kita datang kepadanya, Dia akan mengampuni dosa kita dan pelanggaran kita. Dan ini adalah berita baik yang harus kita sampaikan kepada setiap orang. Dalam Kisah 4 ayat 11 dan 12, Kisah 4 ayat 11 dan 12 dikatakan bahwasanya Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berita kabar tentang Kristus sebagai juru selamat ini adalah berita yang diajarkan oleh rasul-rasul. Tidak ada nama lain yang dapat membawa kepada keselamatan selain nama Kristus. Hanya di dalam Kristus kita menerima keselamatan. Hanya di dalam Kristus kita menerima kehidupan yang baru. Pada masa hukum Taurat,
Orang diselamatkan ketika dia bisa membayar korban atas dosa-dosanya. Kalau saudara berdosa, saudara harus mengorbankan domba, mengorbankan kambing, mengorbankan binatang-binatang untuk penghapus dosa. Kalau dosa saudara kecil, maka saudara harus bayar dengan merpati atau ayam yang kecil, karena dosanya kecil. Kalau dosa saudara besar, saudara harus bayar dengan domba atau kambing. Harga kambing korban sekarang sudah 5 juta, saudaraku. Kalau agak besar 10 juta. Yang lebih besar lagi lembu 15 juta. Siapa yang sanggup setiap saudara datang dosa harus bayar 5 juta untuk membayar persembahan, membayar korban? Bisa bangkrut kita. Bahkan tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang bisa sanggup membayar dosa manusia. Karena setiap dosa harus dibayar, harus ditebus. Kalau mau datang kepada Tuhan. Yesus telah menjadi satu-satunya tebusan bagi kita, bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Kemudian berita yang lain adalah dalam Kisah 4 ayat 10. Di dalam Kristus ada kebangkitan. Dikatakan bahwasanya, ketahui oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Berita kebangkitan adalah berita yang tidak familiar pada saat itu. Beberapa ahli Farisi, bahkan Saudi, ahli-ahli Taurat, tidak percaya akan kebangkitan. Tidak percaya. Bahkan murid-muridnya pun ketika Yesus bangkit, dia tidak percaya akan kebangkitan. Berita kebangkitan ini adalah berita yang harus diberitakan kepada kita semua. Dan saudara harus percaya akan berita kebangkitan. Dan ini diceritakan kepada semua orang. Amin, saudara. Amin. Orang yang menerima kebangkitan, berita kebangkitan, dia tidak akan takut lagi. Sebab dia akan bangkit setelah mati. Berita kematian, berita kebangkitan ini akan membuat hidup kita, membuat hidup kita menjadi antusias, semangat. Kita tidak dalam hidup ini kita tidak akan khawatir lagi apa yang terjadi dalam hidup kita di masa yang akan depan. Karena Kristus sudah bangkit. Dan ini adalah berita bagi semua orang. Dan menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat Tuhan oleh Tuhan Yesus. Berarti di dalam pengajaran-pengajaran rasul dan persekutuan, kita juga harus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan yang terjadi atas hidup kita, yang menunjukkan Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Kemudian yang selanjutnya, gaya hidup apakah yang dialami oleh jemaat yang mula-mula? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka berkumpul, makan bersama, berdoa bersama. Mereka berkumpul, memecahkan roti, bersekutu. Sambil makan mereka menceritakan kasih Tuhan. Mereka makan, mereka membagikan berkat dan pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Dan mereka memecahkan roti, makan bersama. Lalu dikatakan bahwasanya mereka berkumpul dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Tidak ada kekurangan atas jemaat Tuhan. Amin, saudara. Yang miskin tidak minder akan hidupnya yang miskin. Dan yang kaya tidak angkuh dengan kekayaannya. Karena mereka membagikannya kepada semua orang menurut keperluannya.
Jadi tidak ada yang menganggap dirinya miskin. Aku hidupku miskin, nggak bisa aku menyiapkan makanan. Hidupku miskin, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ada orang-orang yang akan menjual hartanya supaya orang jemaat yang lain bisa mendapatkan kebutuhan sesuai dengan keperluannya. Kehidupan jemaat adalah saling berbagi dan saling membantu. Amin, saudara. Inilah gaya hidup jemaat mula-mula. Kalau kita sekarang mulai dikikis oleh kehidupan dunia ini untuk tidak memperdulikan sesama, tidak memperdulikan orang-orang miskin, tidak memperdulikan orang-orang yang susah. Mari kita kembali kepada ajaran-ajaran Kristus, jemaat yang mula-mula. Membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau dalam persekutuan rayon kami, rayon beberapa waktu yang lalu, ketika ada orang, aku nggak sanggup Pak membuat makanan kalau ada persekutuan rayon di sini. Loh, kok nggak sanggup? Nggak ada lagi duit kami. Ya sudah Bu, sudah Pak. Nggak usahlah disiapkan makanan. Nanti kami, anggota rayon yang lain, kumpulkan duit. Kita beli makanan. Yang penting di rumah Ibu kita buat persekutuan. Kita berkumpul bersama-sama. Yang penting hati Ibu tulus, ikhlas. Kita sama-sama untuk berdoa. Amin saudara? Amin saudara? Bukankah itu kehidupan jemaat yang begitu asik dan membuat kita bergembira? Satu dengan yang lainnya, kalau ada kebutuhan-kebutuhannya kita saling membantu. Tidak saling dibiarkan, aku sudah nggak makan lagi. Aku sudah susah hidupnya. Maka ada jemaat yang lain yang membantu dia. Apa yang perlu dibantu Pak? Apa yang perlu dibantu Bu? Aku kurang beras dalam rumahku. Nanti kami belikan beras untukmu. Aku butuh untuk ini. Nanti kita belikan untuk keperluanmu. Begitulah jemaat Tuhan saling berbagi. Amin saudara. Dengan ikhlas mereka berbagi. Mereka bertekun dengan doa. Doa mengubahkan apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Saat kita berkumpul, memecahkan roti dan berdoa, maka kuasa Tuhan akan bekerja di saat kita berdoa. Amin saudara. Amin saudara. Doa itu akan mengubahkan segala sesuatu saat kita berkumpul. Doa itu akan menyatukan kita dengan Kristus. Sehingga hati Tuhan itu ada dalam diri kita. Sama seperti pujian tadi. Ubahkan hatiku Tuhan menjadi putih, menjadi suci. Karena hati kita ini perlu hati yang suci. Buat Tuhan mataku seperti matamu Tuhan. Yang memancarkan kasih Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat hidupku, terpancarlah kasih Tuhan. Untuk itulah kita diubahkan Tuhan. Dan mereka bertekun di dalam doa, di dalam doa, di dalam doa. Apa yang mereka doakan? Di dalam Kisah Rasul 20, Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Ini adalah gaya hidup jemaat yang berdoa. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 24, ketika mereka menghadapi pergumulan baik yaitu Petrus dan Yohanes, ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ya, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ketika mereka mendengar Petrus dan Yohanes disiksa, dipenjara, disesah oleh karena berita Injil. Dan Petrus dan Yohanes menceritakan kepada mereka. Teman-temannya, satu persekutuannya, jemaat di situ berdoa. Dan doa mereka adalah, ya Tuhan, ya Allah, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan, Engkaulah yang hebat, Engkaulah yang berkuasa,
Engkau yang dahsyat, kami telah melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, Engkau yang kami sembah, berkuasa di langit dan di bumi. Doa mereka adalah doa yang membesarkan Tuhan. Amin, saudara. Jemaat tidak membesar-besarkan masalahnya, tidak membesar-besarkan pergumulannya, tidak membesar-besarkan persoalan atas hidupnya. Mereka membesarkan Tuhan. Mereka tahu Tuhan itu ajaib. Mereka tidak mengeluh dalam hidupnya. Tuhan, lah kenapa? Sudah ikut Tuhan, Petrus kok di penjara lagi? Kenapa lagi disisa? Kenapa lagi beginiin? Kenapa lagi ini? Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dan mereka singkirkan semua itu. Mereka datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Kami telah melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Amin, saudara. Jemaat Tuhan, berdoalah. Berdoalah dengan memandang akan kebesaran Tuhan. Amin, saudara. Pandanglah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Pandanglah Dia yang bisa meredakan topan dan badai. Bisa menaklukkan segala badai kehidupan kita. Dia yang mampu untuk menyembuhkan sakit kita. Dia yang mampu untuk memulihkan kehidupan kita. Dan doa jemaat adalah mereka memandang kepada Tuhan Allah yang besar. Lalu ayat yang ke-29 dan 30 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda, mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jemaat berdoa dan berkata, Tuhan berikan kami keberanian. Amin, saudara. Amin. Karena mereka adalah murid-murid yang penakut. Jadi mereka minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kami keberanian. Tuhan berikan kepada kami Tuhan hikmat yang daripada Engkau. Sehingga mereka bisa mengatasi segala masalah mereka. Berikan kami keberanian Tuhan. Berikan aku kekuatan Tuhan. Berikan Tuhan aku kuasa-Mu Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mintalah kepada Tuhan keberanian. Supaya kita bisa berani menghadapi kehidupan ini. Supaya kita bisa berani memberitakan Injil kepada setiap orang. Supaya kita berani menjalani kehidupan ini. Menjalani rencana Tuhan atas hidup kita. Kalau saudara kurang berani, minta kepada Tuhan. Tuhan berikan aku keberanian Tuhan. Berikan aku kuasa-Mu Tuhan. Berikan aku Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap cacian, setiap aniaya, setiap orang-orang kata-kata yang negatif, aku bisa menghadapinya. Dan kuat berdiri di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Keberanian, kekuatan daripada Tuhan membuat saudara akan menjadi kuat dan kokoh untuk berdiri. Saudara akan berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang akan menunjukkan identitas diri kita, gaya hidup saudara. Bahwa hidup saudara adalah hidup yang berani, bukan hidup yang penakut. Hidup yang sanggup menerobos segala apapun tantangan dalam hidup saudara. Bukan hidup saudara yang lemah dan gampang dikalahkan. Tapi hidup kita adalah hidup yang berani menerobos, berani melangkah, berani untuk berusaha. Para pengusaha-pengusaha berani untuk berbisnis. Para profesional berani untuk menemukan hal-hal yang baru dalam pekerjaannya. Anak-anak sekolah berani belajar bertekun, menunjukkan dirinya bahwasanya dia adalah orang-orang yang berani di dalam Kristus. Amin, saudara. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir di ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, ini sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan.
Tiap-tiap hari Tuhan menambahi orang-orangnya, menambahi jemaat di persekutuan, menambahi orang-orang yang beribadah, karena mereka memuji Tuhan dan mereka bergembira di dalam Tuhan, dan orang-orang menyukai mereka. Amin, saudara. Amin. Jemaat Tuhan adalah jemaat yang bergembira dan bersukacita. Orang akan datang kepada saudara ketika melihat hidup saudara begitu semangat, bergembira di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, berkemenangan di dalam Tuhan. Orang-orang akan menyukai saudara. Berbeda kalau saudara, hidup saudara mengeluh saja, hidupnya hanya mengkritik saja, hidupnya hanya untuk menyalah-nyalahkan orang, hidupnya untuk menghakimi orang, dan tidak ada orang yang akan menyukai saudara. Jemaat Tuhan, jemaat mula-mula disukai karena mereka adalah jemaat yang bergembira. Amin, saudara. Mereka bersukacita memuji Tuhan. Mereka suka membaca firman Tuhan, dan dalam hidup mereka berkata, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, aku dikuatkan. Terima kasih Tuhan, aku bersukacita akan firman-Mu hari ini. Aku bersemangat Tuhan akan firman-Mu hari ini mengubahkan hidupku. Dan orang-orang melihat atas hidup saudara. Dan mereka akan lihat, aku boleh melihat kuasa Tuhan. Dan saudara-saudara, jemaat Tuhan ini akan disukai oleh orang lain. Kisah 5 ayat 40 dan 42. Kisah 5 ayat 40 dan 42 dikatakan begini, saudaraku. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah. Ini berbicara tentang rasul-rasul yang disesah dan dianiaya. Dan melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Rasul telah menjadi contoh ketika mereka dipenjara, mereka dianiaya, mereka dimaki, mereka disiksa, mereka bergembira di dalam Tuhan. Dan berkatakan, aku layak menerima penghinaan ini, aku layak menerima penderitaan ini, aku layak menerimanya. Dan kami bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Sudahkah kita bergembira saat kita melayani Tuhan dan menerima segala aniaya dalam hidup saudara? Belum? Sudah? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita, gaya hidup kita yang senantiasa gembira menghadapi aniaya akan menunjukkan kepada dunia ini bahwasanya orang-orang di dalam Kristus adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertumbuh imannya. Amin, saudara. Orang-orang yang menerima penderitaan itu sebagai sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita tidak tertindas, tidak terintimidasi dalam hidup ini. Sebab dunia ini akan berusaha menindas umat Tuhan. Dia akan berusaha ingin menjatuhkan umat Tuhan. Tetapi Kristus yang menjadi penolong kita, bergembiralah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Bergembiralah saat kita mengalami pergumulan. Bergembiralah ketika situasi kita tidak baik. Ketika usaha kita sedang macet. Ketika bisnis kita tidak berkembang. Ketika usaha kita sedang mandek. Pekerjaan kita tidak menentu. Bersukacitalah dan bergembiralah. Sehingga orang-orang di sekitar saudara melihat hidup kita. Dan mereka akan datang kepada Tuhan. Dan mereka akan datang dan berkata, aku mau mengikut Tuhan. Aku mau mengikut Yesus. Karena kulihat
jemaat GKKD Pekanbaru ini, mereka adalah jemaat yang senantiasa bergembira. Amin. Bersuka cita menghadapi segala aniaya, menghadapi segala pergumulan. Kulihat jemaat ini wajahnya semuanya tetap bersuka cita. Walaupun penderitaannya banyak, mau menangis sebenarnya kita. Tapi karena Tuhan yang menguatkan kita, akhirnya aku mampu dan berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di awal-awal ibadah kita. Amin saudara. Amin. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun di dalam hidup kita sedang bergejolak begitu banyak pergumulan dalam hidup kita, kita berkata, terima kasih Tuhan, semuanya pasti bisa kulalui bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang sedang kualami hari ini, aku boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib. Itu yang membuat kita bersuka cita. Amin saudara, itu yang membuat kita bergembira. Itulah yang menjadi gaya hidup kita, jemaat Tuhan GKKD Pekanbaru. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silahkan maju ke depan. Amin. Ini tim PW, tim yang bersemangat di dalam Tuhan.